Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Iwan selaku dosen biostatistika. Pada kesempatan kali ini perkenankan anggota kami, kelompok 9 biostatistika untuk mempresentasikan hasil analisis kami eh, mengenai diagram yang ada pada jurnal dengan tema laju fotosintesis. Sebelum memasuki presentasi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Wahyu Putra Eka Wardana, yang kedua ada Nirina Adelita Putri, yang ketiga ada Zahra Karimah Nuha, yang keempat ada saya sendiri Zahwa Khairunisa, dan yang kelima ada Syahrazad Syarin Zuan. Pada presentasi kali ini, jurnal yang kami ambil berjudul Effect of Two Contrasting Coating Media on the Lipid Development Index, Photosynthetic Rate, and Metabolic Profile of Camphor atau Driobalanops aromatica sibling. Tujuan dari jurnal yang kami ambil ini adalah untuk mengetahui respon bibit kapur barus atau Driobalanops aromatica terhadap media tanam yang berbeda dengan melihat sifat morfologi, fisiologi, dan kimianya seperti laju pertumbuhan, laju fotosintesis, indeks perkembangan, dan profil metabolisme. Ya, jadi saya akan menjelaskan data rata-rata pertambahan tinggi bibit kapur barus yang ditanam pada media mineral dan gambut. Jadi berdasarkan data yang sudah ditampilkan, data tersebut termasuk data primer di mana data tersebut diperoleh dari penelitian atau penghitungan sendiri. Yang kedua, termasuk data kuantitatif kontinu. Yang ketiga, data disajikan dengan dot plot. Yang keempat, termasuk data cross-section. Yang kelima, data tinggi bibit kapur barus yang ditanam pada media mineral dan gambut dikumpulkan untuk menghitung rata-rata pertambahan tinggi bibit kapur barus pada masing-masing media. Yang kedua, saya akan menjelaskan data rata-rata panjang daun 5 bibit kapur barus yang ditanam di media gambut. Berdasarkan data yang sudah ditampilkan, data tersebut termasuk data primer karena diperoleh dari hasil penelitian sendiri. Yang kedua, termasuk data kuantitatif kontinu. Yang ketiga, data tersebut disajikan dengan diagram garis. Yang keempat, termasuk data time series. Yang kelima, data panjang daun 5 bibit kapur barus yang ditanam pada media gambut dikumpulkan untuk menghitung rata-rata panjang daun 5 bibit kapur barus yang ditanam pada media gambut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data laju fotosintesis bibit kapur barus yang tumbuh di media gambut dan mineral. Yang pertama, data yang disajikan termasuk dalam data primer atau yang diambil secara real time. Kedua, termasuk data kuantitatif kontinu. Tiga, data disajikan dengan diagram batang majemuk. Keempat, termasuk data cross-section. Lima, data laju fotosintesis bibit kapur harus yang ditanam pada media mineral dan gambut dikumpulkan untuk menunjukkan perbandingan laju fotosintesis bibit kapur barus yang ditanam pada media mineral dan gambut. Selanjutnya, data konduktansi stomata bibit kapur barus yang ditanam di media mineral dan gambut. Yang pertama termasuk data primer, dua termasuk data kuantitatif kontinu, tiga dapat disajikan dengan diagram batang, empat termasuk data cross-section. Yang kelima, data konduktansi stomata bibit kapur harus pada media mineral dan gambut dikumpulkan untuk menunjukkan perbandingan konduktansi stomata bibit kapur barus yang ditanam pada media mineral dan gambut. Selanjutnya, ada data persentase bibit kapur barus yang ditanam pada media gambut dan mineral dengan indeks plastokron daun atau LPI yang berbeda. Yang pertama, termasuk data primer. Dua, termasuk data kuantitatif kontinu. Yang ketiga, data disajikan dengan pie chart. Yang keempat, termasuk data cross-section. Kelima, data indeks plastokron daun dikumpulkan untuk menunjukkan persentase bibit kapur barus yang ditanam pada media mineral dan gambut. Kemudian data selanjutnya ada data identifikasi metabolit dengan ionisasi positif dan ionisasi negatif pada ekstrak daun kapur barus. Pertama, termasuk data primer. Yang kedua, termasuk data kuantitatif kontinu. Yang ketiga, data disajikan dengan kromatogram. Keempat,
termasuk data time series. Yang kelima, analisis LC-MS atau MS digunakan untuk menghasilkan kromatogram dengan pita-pita hasil pemisahan metabolit daun kapur barus. Kromatogram diproses menggunakan perangkat lunak Compound Discoverer mendeteksi 21 metabolit. Identifikasi diduga metabolit diperoleh dari MS2 fragmentasi, diikuti dengan perbandingan dan konfirmasi berdasarkan database. Baik, kesimpulan dari diagram yang kita dapat dari jurnal yang sudah kita pilih, yaitu daun bibit kapur barus dapat pada media gambut dan mineral relatif masih muda dan masih berkembang. Persentase daun dengan LPI lebih dari 5 media gambut adalah 8%, lebih rendah dari daun bibit yang ditanam di media mineral, yakni 12%. Laju fotosintesis bibit kamper pada media gambut dan mineral bervariasi. Laju fotosintesis mulai dari 1 hingga 9 mikromol CO2 meter pangkat min 2 S min 1 pangkat min 1 lebih tinggi pada media gambut dibandingkan pada media mineral. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman kapur barus pada media gambut memungkinkan tumbuhan yang lebih baik dibanding pada media mineral. Oleh karena itu, kapur barus merupakan spesies yang dapat direkomendasikan untuk program restorasi di lahan gambut. Meskipun analisis ekstrak daun kapur barus mengandung LC-MS per MS tidak berhasil mendeteksi borneal, senyawa khas dalam kapur barus, namun teknik yang sama berhasil mengidentifikasi 21 metabolit lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.